Selamat datang di channel Bukan Omon-Omon. Hai. Mbak Omong asik dan inspiratif. Selamat siang untuk kita semuanya. Selamat datang di podcast Bukan Omon-Omon, Mbak Omon asik dan inspiratif. Kembali lagi bersama saya, Delvia Tabita Tahileliki, dan pada hari ini saya ditemani oleh salah satu guru hebat di Sumba Terima Timur. kasih. Selamat siang Pak Bone. Selamat siang Ibu Bita. Iya, apa kabar Pak Bone? Puji Tuhan luar biasa. Ya, Pak Bone ini saya lihat semakin cerah ya. Iya, harus dong. Harus seperti itu biar. Iya, betul sekali. Apalagi kalau di kameranya pas lihatnya lebih mudah-mudahan cetak seperti Ibu Bita lah. Iya, memang kita ini harus tiap hari harus memancarkan nilai-nilai inspirasi, nilai-nilai baik ya. Kalau sesuai dengan tagline-nya ini. Sesuai dengan ini, iya betul Ya, sekali. ngomongnya harus asik dan Iya, inspiratif. Inspiratif, ya. Hari ini kita akan bincang-bincang nih ya, Pak Bone ya. Oke deh. Saya akan bertanya atau berdiskusi bersama Pak Bone terkait dengan manfaat platform Merdeka Mengajar yang Bapak Bone rasakan sendiri dan juga Oke. sekolah Pak Bone bersama teman-teman di sekolah. Ya Bapak ya. Siap. Nah, hari ini kita mau omon-omon nih, omon yang asik dan inspiratif. Sehingga hasil diskusi kita hari ini bisa menginspirasi banyak orang ya. Oke. Oke. Nah, nih Pak Bone mengajar di SMK ya? Di SMK Negeri 1 Pandawai. Oke, SMK Negeri 1 Pandawai ya. Jadi setiap hari kalau ke sekolah itu pulang pergi atau ada mes di sana, harus menginap di sana atau bagaimana? Saya dan juga ibu itu setiap hari pulang pergi. Oke. Jadi jaraknya kurang lebih jadi 27 km. Jadi kalau PP sekitar 54 km. 54 km. Iya, dari sekolah di Menggiti di sana sampai di Kalungkang sini. Oke, ya cukup jauh ya. Ya, Bapak. tenaganya habis Luar di jalan. biasa. Tenaganya habis di jalan. Ya, keren ya. Iya. Intinya menjalankan tugas dan tanggung jawab demi Iya. anak bangsa. Harus Ya. dong. Iya. Oke, Pak Bone mengajar di SMK Negeri 1 Pandawai. Ini mengajar mata pelajaran. Saya mata pelajaran kejuruan ya, yaitu untuk konsentrasi keahlian nautika kapal penangkap ikan. Oke. Jadi seperti itu. Itu kita lebih ke untuk bidang kemaritiman, Oke. program keahlian nautika kapal penangkap ikan, konsentrasi keahliannya juga untuk kurikulum merdeka itu nautika kapal penangkapan ikan. Oke, luar Seperti biasa. Jadi agak jauh ya dari Kayaknya saya mau banyak dari Pak Bone ya. belajar bagaimana tangkap ikan. Iya, betul. Iya. Nah, selain mengajar nih kan mata Iya. pelajaran kejuruan tersebut, ada tugas tambahan lagi, Iya, yang lain lagi gitu. saya tugas tambahannya untuk saat ini ya, kalau dulu itu ada rangkap beberapa tugas tambahan. Kalau untuk saat ini saya membantu kepala sekolah untuk bidang kurikulum sebagai wakasek kurikulumnya. Kemudian bapak kepala sekolah juga dia memberikan saya hal baru, katanya saya juga harus belajar di bidang keuangan, jadi untuk anggaran, jadi beri lagi saya sebagai bendahara. Keren Ini ya. sudah mau 3 tahun nih, Waduh, mudah-mudahan nanti mantap. bisa lah ada kaderisasi baru gitu. Kemudian dulu masih sebelum ada satu teman yang pindah, jadi saya di 2022-2023 itu masih juga rangkap dengan kepala program studi atau konsentrasi keahlian nautika kapal penangkap ikan. Jadi waktu untuk berdedikasi sih. Keren ya. Iya. Selagi diberikan kesempatan, Iya. diberikan kemampuan dari Tuhan terus melayani. Iya, dalam kesempatan itu pendidikan kan ya. tugas yang diberikan oleh atasan kita itu Iya. kan membuat kita belajar banyak Betul hal. sekali, betul. Jadi kalau kita diberikan kepercayaan, jangan menurut saya ya, nanti orang lain juga bisa koreksi. Kalau menurut saya itu kan amanah
kita tidak boleh mengeluh, tapi kita belajar untuk memanage waktu dengan baik, bekerja dengan baik, karena tentunya ada hal-hal baru dari tugas yang diberikan kepada kita kalau kita bekerjanya maksimal gitu. Iya, Seperti itu. luar biasa. Jadi mengatur waktu dengan yang baik, Iya. supaya bisa bekerja dengan semaksimal Oh, mungkin. iya. Intinya semua itu dari hati ya. Ada berkat dari situ, Iya. ada berkat. Jadi setiap tugas, setiap pekerjaan itu kan pasti ada kontribusi yang kita tidak tahu bahwa di situ satu hal yang paling saya rasakan itu saya banyak dapat hal baru, pengetahuan baru, sehingga bisa menunjang keberlanjutan profesi saya sebagai seorang guru. Luar biasa. Iya. Keren Bapak ya. Tadi Bapak Bone sudah sampaikan saya guru mengajar di kejuruan marinir ya. Nanti kakak penangkap ikan. Oke, Itu penangkapan ikan. Ya, bidangnya kemaritiman. Kemaritiman. Oke, Ya. luar biasa. Kemudian diberikan kesempatan dan kepercayaan lagi sebagai wakil kepala sekolah di bidang kurikulum ya. Iya. Kemudian juga bendahara. Wah, keren sekali. Ini multi talenta nih. Iya juga. Nah ini nih, saya tanya dulu nih, kurikulum yang diterapkan di sekolah menggunakan sudah kurikulum merdeka ya? Kita di sekolah untuk saat ini ya, itu dua kurikulum. Oke, Jadi ada oh, ada kurikulum kurikulum. merdeka sama kurikulum 13 ya? 2013 Oh, atau iya, iya. K13. Jadi kita kan pemberlakuan kurikulum merdeka itu dari tahun 2023, 2024, 2024, 2025. Jadi yang sekarang kelas 10 dan kelas 11 itu di kurikulum merdeka. Kemudian untuk kurikulum 2013 itu yang kelas 12. 12, Iya, oh jadi oke, seperti oke. Berarti baru 2 tahun nih. 2 tahun ya. Nah, ini saya mau tanya nih terkait PMM nih Bapak ya. Apakah menurut Bapak nih, tanggapan Bapak terkait dengan adanya platform Merdeka Mengajar? Bagaimana tanggapan Pak Bode sendiri? Kemudian apakah melalui platform Merdeka Belajar ini Pak Bode terbantu tidak dalam proses pembelajaran, dalam proses mengembangkan kompetensi Pak Bode sendiri? Bagaimana menurut Bapak? Oh, kalau saya sih itu sangat membantu ya. Jadi kan kalau menurut saya itu PMM platform Merdeka Mengajar ini kan dia ada ketika ada implementasi kurikulum merdeka. Jadi dari situ dengan harapan mungkin yang pembuat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi itu kan berharap ketika implementasi kurikulum merdeka itu ada salah satu platform yang bisa membantu guru untuk belajar, kalau bisa untuk berbagi. Di situ kan kita bisa berbagi, untuk memberikan informasi, kita bisa saling menginspirasi dari platform atau dari PMM itu, seperti itu. Sehingga kalau ditanya seperti apa, bagaimana sih dia punya manfaat, menurut saya sangat manfaat. Saya juga sih berharap kayak platform Merdeka Mengajar ini harus tetap dipertahankan, walaupun nanti ada rencana ini dan itu dari menteri yang baru. Tapi sebagai seorang guru, saya berharap PMM itu tetap dipertahankan, karena kita secara tidak langsung juga dengan adanya PMM itu melatih guru untuk melek soal hal-hal yang sifatnya digital. Apalagi sekarang kan sekolah-sekolah harus berbasis digital, jadi membiasakan guru itu dengan platform Merdeka Mengajar, seperti itu. Itu dari saya. Menarik ya, berarti Pak Bone sudah merasakan nih dampak dari PMM itu sendiri, karena sangat terbantu ya dalam Pak Bone merencanakan pembelajaran, kemudian dalam Pak Bone belajar ya, mengembangkan potensi yang ada. Nah, selain itu bagaimana tanggapan teman-teman nih, rekan-rekan guru, kepala sekolah terkait dengan adanya PMM? Terus tanggapan mereka seperti apa? Kalau kami di sekolah, ya saya juga merasa bersyukur, juga beruntung ya. Kepala sekolah saya itu sangat mengikuti perkembangan teknologi. Jadi kepala sekolah
sangat generasi-generasi kepala sekolah yang saat ini atau kekinian yang sangat melek teknologi dan juga mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian beliau juga kan mengikuti berbagai webinar, kemudian berbagai kegiatan-kegiatan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga segala bentuk regulasi terbaru tentang dunia pendidikan di Indonesia, termasuk bagaimana sekolah, kemudian guru, bahkan anak-anak kalau bisa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar ini dengan segala pengetahuan yang dimiliki oleh kepala sekolah. Beliau mewajibkan memerintah kami, terutama saya di kurikulum, kepala sekolah selalu mengingatkan jangan sampai orang-orang di kurikulum itu tidak mengakses, bahkan atau jarang mengakses itu platform Merdeka Mengajar. Itu sekolah bisa tertinggal terkait dengan perkembangan di dunia pendidikan. Berarti memang PMM ini sangat berdampak ya. Berdampak. Kemudian ada dukungan juga dari kepala sekolah yang mengharuskan memang guru-guru harus terus belajar sesuai dengan perkembangan zaman yang ada seperti itu ya. Betul. Karena kalau jangan sampai ini kan kita berharap sih, maksudnya kita berharap yang terbaik. Jangan sampai jangan sampai itu sumber informasi itu jangan sampai hanya mentok di kepala sekolah. Dalam hal ini jangan sampai kepala sekolah lupa membagikan informasi, atau kepala sekolah apatis dengan perkembangan teknologi, sehingga nanti ketika terjadi hal seperti itu, misalnya kepala sekolah masa bodoh dengan perkembangan teknologi, berarti di bagian bawahnya atau di tingkat guru atau di level wakil kepala sekolah dan seterusnya itu kesulitan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi tuntutan kekinian gitu, seperti itu. Berarti intinya dari kepala sekolah Kepala itu sekolah dulu. memimpin dulu nih, kepala Pemimpin, sekolah mendukung, kemudian mengajak wakil kepala sekolah, para guru seperti itu ya, untuk saling bersinergi, untuk saling belajar bersama. Harus seperti itu. Wah, luar biasa. Bagaimana dengan guru dalam rekan-rekan guru yang ada di SMK Negeri 1 Pandawai? Kalau untuk saat ini 100% sih, 100%. Apalagi dengan ada pemberlakuan penilaian kinerja guru yang terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar, mau tidak mau semua guru harus terlibat di dalamnya. Ya? Kemudian kita di sekolah juga kan sekarang itu kan ada orientasi bagaimana peningkatan kualitas pembelajaran. Ya. Jadi kita mulai dengan kegiatan supervisi administrasi, kemudian supervisi pembelajaran di dalam kelas, kemudian setelah itu ada feedback ulang, ada ya kalau di guru penggerak itu ada namanya pasca observasi. Jadi kita juga kita mengkombinasikan semua tata cara untuk bagaimana sih menilai aktivitas pembelajaran guru, karena kita semangatnya ke situ. Jadi guru-guru harus menyiapkan perangkat pembelajaran. Sumbernya dari mana? Kembali ke platform Merdeka Mengajar. Wah, luar biasa. Berarti selain pengelolaan kinerja yang ada di situ, sehingga semakin belajar mengembangkan potensi, kemudian dalam proses pembelajaran, kemudian jika guru membutuhkan perangkat ajarnya seperti apa lihatnya di PMM. Jadi PMM ini sebagai inspirasi untuk bisa guru-guru belajar, diberdayakan ya, segala potensi yang ada, belajarnya dari PMM. Jadi intinya ambil tiru modifikasi disesuaikan dengan keadaan sekolah gitu ya Bapak ya. Kalau sekarang kan mungkin minta maaf saya sedikit memperhatikan terkait dengan ATM. Kalau ATM sekarang kan sudah pergeseran dia punya
akronim, makanya Oke. tergeser. Misalnya dari kalau dulu kan ambil, tiru, dan modifikasi. Sekarang kan sudah ganti Oke. amati, Diamati, telaah, telah, dan modifikasi. modifikasi. Waduh, keren. keren, Jadi benar. kita tidak sekadar ambil, Ambil, tapi kita telah dulu nih. ya, amati dulu. iya. Ini Amati. relevan tidak? Ini ada kebaruan Pasti tidak? dah, Iya. iya. Kemudian kita harus telah, kita perlu melakukan pencermatan yang lebih dalam Iya, lagi. iya, iya, iya. Kita perlu melihat, kemudian kita modifikasi Iya. sesuai dengan kebutuhan belajar Betul. kita. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat dulu sesuai tidak dengan keadaan sekolah, Iya. kebutuhan siswa, Kebutuhan karakteristik siswa, siswa, siswanya. keadaan lingkungan. Ah. Kemudian kita menelaah, baru kita Iya, modifikasi. kemudian kita juga Yes. perlu melihat apakah modul-modul yang ada, modul ajar yang ada ini sudah sesuai atau belum Iya. dengan format yang kekinian. Jadi kan kita, kalau di saya selalu diskusi dengan teman-teman, kita coba deh kita mengambil 3 sumber belajar, kemudian kita lakukan compare atau perbandingan dengan 3 sumber mana yang cocok dengan sekolah kita atau dengan kebutuhan saya sebagai guru, dan juga memperhatikan kebutuhan belajar dari anak-anak seperti itu. Ya, Luar biasa. ya, jadi seperti itu. Jadi itu di situ di PMM kan banyak nih. Iya. Di situ kan konsep PMM juga kan guru berbagi. Ya, betul sekali. Guru berbagi, PMM itu guru berbagi. Ya. Jadi kan kita bisa lihat teman-teman lain punya yang Iya. punya perangkat Iya, atau betul. administrasi pembelajaran atau modul ajarnya. Iya, atau video-video praktik Video-video baik ya, praktik betul. baiknya. Betul sekali. Kan ada menu-menu di situ, kan ada menu untuk pengembangan diri, Betul. kemudian ada mengajarnya, ada tentang kurikulum merdeka, kemudian dengan inspirasi. Inspirasi. Ya, jadi kan Kemudian ada kita- pelatihan mandiri pelatihan ya. mandiri, Betul. jadi seperti itu. Waduh, keren. Berarti dari Pak Bone sendiri nih sudah merasakan manfaat dari PMM, Iya. kemudian kepala sekolah juga mendukung, Mendukung. teman-teman di SMK Negeri 1 Pandawa Iya. juga telah merasakan manfaat PMM itu, begitu ya Bapak ya. Ya. Nah, ada nggak tantangan yang dihadapi? Misalnya tentang ketika harus, saya mau belajar dari PMM nih, terus kemudian ada menemukan tantangan, misalnya nih listrik mati atau kendala jaringan. Nah, apa yang harus dilakukan nih? Itu tantangan yang biasa terjadi ya. Misalnya kayak tiba-tiba pertama ke kota internet. Kota internet ya. Jadi itu ya membuat tidak maksimal. Itu juga sering terjadi untuk di teman-teman honor ya, yang honornya kecil. Tapi karena tuntutan sekolah bahwa guru perlu memiliki perangkat pembelajaran yang standar gitu. Jadi kadang mereka kesulitan juga sih, bukan hanya teman-teman honorer, guru-guru ASN juga kesulitan karena ada kebutuhan lain. Betul sekali. Iya, kemudian kita juga di tempat yang sinyalnya tidak stabil begitu. Oke, Jadi ada di titik-titik tertentu yang memang jaringannya tidak stabil. Jadi itu membuat kesulitan, terutama ketika kita melaksanakan webinar. Ya di situ pasti sulit di situ. Kemudian atau kita mau menonton video-video pembelajaran untuk menyelesaikan modul-modul pelatihan mandiri yang kita harus selesaikan, itu juga terhambat dengan keterbatasan itu ya, kuota. Jadi dan itu yang menjadi hambatan yang kendala hambatan yang cukup berarti. Jadi kemudian mungkin terkait dengan keterpanggilan kita mungkin masih ada guru-guru yang enggan untuk masuk ke PMM. Jadi ketika kebutuhan yang vital dulu, baru guru-guru itu mengakses platform mereka mengakses. Jadi mestinya kita sebagai guru sih punya kesadaran, sudah harus terbiasa dengan era digital saat ini.
Jadi apalagi kalau nanti sekolah menerapkan atau menjadi sekolah digital school begitu, yang itu kebetulan kami di sekolah itu kan bekerja sama dengan YPA, Yayasan Pendidikan Astra Magelang Muslim, kerjasama sih, tapi kami adalah sekolah binaannya. Jadi salah satu ke depan dalam perjalanan waktu ke depan 5 tahun ke depan itu bisa saja ketika hal-hal tertentu sudah bagus, ada intervensi lain terkait dengan pengembangan digital school. Jadi kalau rintisannya namanya auto digital school. Jadi guru-guru kalau bisa sudah harus mempersiapkan diri terbiasa dengan berbagai platform belajar mengajar begitu. Ya, luar biasa ya. Jadi memang benar-benar PMM ini mengajarkan kita untuk terus belajar nih. Iya. Ada banyak inspirasi yang perlu kita dapatkan yaitu melalui PMM. Untuk Iya. Selain itu juga kita saling berbagi ya. Berbagi, ya. Jadi intinya tadi yang disampaikan oleh Pak Bone, saya sempat menangkap bahwa kita guru ini memang harus terus belajar, Iya. mengikuti perkembangan zaman. Jika ada platform teknologi yang sangat membantu, monggo, kenapa tidak? Ayo kita belajar bersama seperti itu. Oke, terkait dengan tantangan tadi, misalnya tadi jaringan, misalnya atau mati lampu ya, atau tidak bisa mengakses nih PMM. Sedangkan kita ada sementara webinar tiba-tiba mati, atau tidak nonton video ya, pelatihan mandiri. Nah, itu kira-kira solusi yang dilakukan itu seperti apa, Bapak? Kita mungkin tidak kebijakan sekolah tidak langsung menyasar guru per guru ya, tidak langsung secara individu. Tapi memang kalau kegiatan itu adalah kegiatannya sifatnya kolektif, atau semua guru wajib mengikuti webinar dan seterusnya atau kegiatan sejenis. Jadi biasanya kita beli pakai data sih, pakai data. Kemudian kita juga kalau untuk mengantisipasi, biasanya kalau kita dengar ada informasi, ada pemadaman listrik di hari-hari tertentu, di kegiatan webinar itu penting, tidak bisa ditunda. Artinya kita menyiapkan genset. Ya memang, tapi memang yang problem itu kita bukan berada di tempat yang memang jaringannya bagus dan stabil. Jadi ini juga mungkin kalau pemerintah yang lebih punya kewenangan terkait bagaimana pentingnya kualitas internet yang baik untuk mendukung program pendidikan di Indonesia, mungkin hal-hal seperti itu juga harus menjadi perhatian. Iya. Seperti itu. Berarti tadi melibatkan aset yang ada ya. Iya, ada selama persaudaraan pakai genset ya, kita pakai genset supaya bisa. Tapi kalau misalnya nih ada hal-hal selain webinar ya, tidak terlalu urgent, tapi kita mau belajar nih di PMM. Nah, apakah harus diselesaikan di sekolah itu atau harus dilanjutkan di rumah? Pertama ini ya, kita di sekolah cukup padat kegiatan. Jadi bagaimana biasanya di awal-awal kita atau memanfaatkan platform Merdeka Mengajar itu kepala sekolah biasanya cek siapa sih Bapak Ibu guru yang belum pernah mengakses platform Merdeka Mengajar. Jadi ini kan dari bahasanya kepala sekolah kan beliau bisa cek semua guru-guru mana yang sangat pasif, guru-guru mana yang sangat aktif. Jadi bisa, tujuannya artinya memberikan kebebasan. Dengan modal digital seperti ini, artinya kita bisa mengakses sumber belajar itu dari mana saja, kapan saja. Mungkin kita mencari waktu-waktu terbaik kita untuk bisa meningkatkan kemampuan kita dalam mendapatkan atau memperkuat kemampuan profesionalitas kita dalam hal ini mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab. Dengan mendapatkan sumber belajar dari platform Merdeka Mengajar itu, kita bisa belajar di mana, misalnya waktu-waktu terbaik kita. Misalnya kalau kita malam sebelum tidur, kita bisa masuk ke PMM menonton video pembelajaran di situ. Atau di saat pagi hari, daripada kita langsung posting status,
kita menyelesaikan dulu Oke. video-video atau dari modul-modul pembelajaran yang ada video dan pelatihan-pelatihannya di dalam atau soal-soal di dalam seperti itu. Ya. Menarik ya. Ya. Berarti memanfaatkan waktu yang ada Oh, iya. dengan mau buka Oh, PMM nih, nonton video. Oh, Mungkin iya. saja dari video ini saya bisa mendapatkan inspirasi. iya. Kemudian juga dari kepala sekolah ini memang sangat mendukung ya supaya guru-gurunya itu terus belajar. Pertama itu ya memang peran kepala sekolah itu penting. Iya, betul. Dia kan pemimpin tertinggi di sekolah. Kita kan ketika kepala sekolahnya pasif, masalah-masalah teknologi, sains teknologi atau ICT ini kan akan mempengaruhi ke bawahnya. Jadi mungkin standar saat ini bahwa kepala sekolah juga harus melek teknologi. Dengan memiliki pengetahuan, dengan memiliki keterampilan dalam pemanfaatan platform pembelajaran atau platform yang mendukung kegiatan pembelajaran di suatu sekolah, beliau bisa menggerakkan semua elemen yang ada di sekolah seperti itu. Keren sekali. Berarti intinya sangat bermanfaat ya. Iya, Terus benar. bagaimana dengan siswanya? Dampak bagi siswa seperti apa? Pertama mungkin untuk terkait dengan PMM, siswa sih untuk sekolah kami ya, dalam konteks dampak sekolah bagi kami. siswa. Pertama, siswa mendapatkan dampak yang tidak langsung. Maksudnya seperti apa? Artinya saya belum tahu data terbaru ya dari teman-teman operator yang mengelola itu kan mereka harus punya ID belajar, ID siswa kan untuk ID belajar, akun ID belajar untuk murid. Dengan ID itu mereka bisa mengakses PMM yang memang di situ ada menu khusus untuk murid begitu. Tapi yang saya bisa dapatkan bahwa dampak tidak langsung dari siswa adalah ada pengetahuan-pengetahuan baru yang disampaikan melalui gurunya, Ya. guru mata pelajaran. Karena ketika mereka tidak mengakses secara langsung, tapi gurunya aktif di PMM, dia akan mendapatkan banyak referensi pengetahuan baru dari situ, sehingga dalam proses pembelajaran dia bisa menyampaikan hal-hal yang baru yang menjawab permasalahan belajar dari anak-anak. Luar biasa, berarti berdampak ya. Iya. Berdampak sekali Iya, bagi siswa bagi walaupun siswa Tidak- tidak bisa tidak langsung belum mampu mampu mengakses mengakses, PMM, tapi melalui gurunya, gurunya, guru iya. belajar dari PMM dia bisa berbagi dengan Berbagi dengan muridnya. murid-muridnya. Misalnya contoh seperti lihat nonton video inspirasi terkait dengan pembelajaran diferensiasi, Iya, mungkin ya iya. diferensiasi konten Iya. atau terkait proses atau mungkin video-video inspirasi terkait dengan penerapan asesmen pembelajaran mungkin ya. Nah itu mungkin guru nonton akhirnya dia melakukan seperti itu kan, dia Iya. bisa menjadi inspirasi, dia belajar, dia bisa praktekkan di dalam kelas bersama siswa dan Iya. itu memang sangat dirasakan oleh siswa ya seperti Iya. itu ya Bapak ya. Kalau di SMK itu kan ada video-video inovasi terkait dengan inovasi yang inovasi ada rekayasa atau praktek yang memang langsung relevan dengan jurusan atau konsentrasi keahlian. Contohnya kalau misalnya ada inovasi terbaru, misalnya untuk teknik sepeda motor, apa sih inovasi terbaru? Itu bisa di ATM kan dari sekolah kita. Misalnya ATM itu maksudnya kita bisa mengamati apa sih produk apa, kemudian telah apa sih saja keunggulan-keunggulan dari inovasi itu, kemudian kita bisa memodifikasi sesuai dengan karakteristik sekolah kita. Oke, luar Jadi biasa. itu seperti itu manfaat yang besar dari PMM. Waduh, keren Iya. ya. Berarti PMM ini memang sangat Iya. membantu ya, sangat membantu guru, Iya. terutama sangat membantu siswa. Jadi Siswa. apa yang guru dapatkan, yang guru pelajari melalui PMM itu bisa ditransfer ke siswanya Iya, seperti bisa. itu. Jadi memang benar-benar pembelajaran ini berpusat ya Iya. pada siswa, memenuhi kebutuhan belajar siswa. Iya, Luar sangat. biasa sekali ya SMK Negeri 1 Pandawa ini. Waduh. Memang untuk saat ini
eh, semakin aktivitas guru terkait bagaimana dia bisa mengupgrade segala pengetahuannya dia yang bisa menunjang karir profesinya, kemudian sejauh mana dia beraktivitas mendapatkan sumber-sumber belajar yang baru, itu kan akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan belajar murid saat ini. Jadi kalau gurunya hanya mengandalkan pengetahuan yang itu saja, saya percaya muridnya juga bisa saja stagnan, dia berada di tempat. Jadi aktivitas guru dalam mendapatkan sumber informasi, bagaimana dia melakukan trial and error dalam praktek-praktek sederhana untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang menunjukkan relevansinya dia dengan konsentrasi keahlian yang dia ajarkan, itu bisa meningkatkan. Kalau SMK ya lulusan itu sudah harus siap kerja begitu. Dia harus kompeten, siap kerja, ada keterampilan. Iya, jadi seperti itu ya. Wah, keren sekali nih. Kita udah berada di penghujung diskusi kita hari ini. Tidak terasa ya. Sangat luar biasa. Nanti kita lanjut lagi ya, Pak Bone. Siap. Sangat luar biasa. Jadi memang PMM ini atau Platform Merdeka Mengajar ini sangat membantu ya. Sangat membantu, sangat sekali bermanfaat bagi Pak Bone sendiri, bagi Bapak Ibu guru, dan juga itu ada dukungan dari kepala sekolah, sehingga itu berdampak pada pembelajaran bagi siswa ya. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi ya, kita bincang-bincang di podcast Bukan Omon-Omon, Omong Asik dan Inspiratif.